Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tema Gorontalo. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Pendaki. Dan sebelum kita lanjut, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Kami melewati rute pendakian yang tidak resmi agar cepat-cepat sampai di pos 4. Di perjalanan hujan gerimis yang membuat jalanan menjadi licin. Memang di rute ini, treknya tidak ekstrem seperti rute Bukit Penyesalan tadi. Tak lama setelah perjalanan ini, kami melihat sebuah batu besar yang permukaannya diselimuti lumut hijau di sisi kanan jalur pendakian. Terlihat di atas batu itu, bekas sesajen bunga rampai yang sudah layu dan sebagian berjatuhan di tanah. Aku merasa heran, siapa yang menaruh sesajen di sini? Karena sudah sangat jauh dari pemukiman warga di kaki gunung. Kami tetap berjalan pada rute pendakian dengan Panji yang menjadi pemimpin jalan. Setelah beberapa jam berjalan, hujan tampaknya sudah reda. Kami berhenti untuk beristirahat dan minum air. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 12.51 WITA. Karena perut sudah lapar, kami memutuskan untuk sekalian makan di sini. Aku mengeluarkan kompor portabel dan langsung memasak air untuk merebus mie instan. Maklum, karena kami belum sampai pos 4, jadi kami tidak memasak nasi. Hanya memasak mie untuk menunda rasa lapar dan menambah tenaga. Tidak berlama-lama untuk istirahat, kami melanjutkan perjalanan kembali. Setelah kembali berjalan beberapa menit, kami melihat seekor ayam hutan. Spontan Panji langsung mengejarnya ke arah kanan dari rute pendakian. Anjay, ada ayam cuy, tangkap yuk, enak nih, kita panggang nanti. Jangan woi, jangan dikejar, kata Rido. Goblok kali kau, mana bisa kau kejar ayam hutan? Weh, jangan dikejar, kataku. Tanpa menghiraukan perkataan kami, Panji langsung mengejar ayam hutan itu. Jarak beberapa meter, Rido mengikutinya di belakang. Aku ikuti dia ya, kata Rido sambil berlari. Kami bertiga duduk istirahat sambil menunggu mereka. Sudah 20 menit lebih sejak mereka berdua mengejar ayam itu. Mereka tak kunjung kembali. Kami pun menyusul mereka dengan berjalan. Arah mereka mengejar ayam hutan itu ternyata hutan yang lumayan lebat. Banyak pohon yang tumbang. Kami bertiga terus berjalan lurus ke arah mereka berlari. Tak lama kemudian, kami menemukan kembali sebuah batu besar persis seperti batu yang ada di sesajen di atasnya yang kami lewati tadi. Aku kembali bingung. Kenapa batu ini kami temukan lagi di sini? Padahal arah kami mengejar mereka tidak memutar, tetapi lurus ke kanan dari rute pendakian tadi. Setelah kami melewati batu itu, tiba-tiba hawa di sekitar terasa berbeda. Rasanya seperti badan menjadi ringan dan suhu dingin tiba-tiba berubah menjadi agak hangat. Sangat berbeda dari suhu yang sebelumnya. Kok aku tiba-tiba menjadi hangat ya? Kata Daniel. Iya, kok tiba-tiba hangat? Padahal tadi kan dingin ya. Aku berpikir positif dengan mengatakan, cuma perasaan kalian saja. Mungkin ini karena hutannya agak lebat, jadi suhu dinginnya terhalang oleh dedaunan ini, kataku. Padahal aku sedikit merinding dengan keadaan tidak wajar ini. Kami bertiga terus berjalan dengan kondisi jalan agak menurun dan semak-semak sangat lebat. Sesekali kami memutar jalan untuk menghindari semak-semak yang setinggi pundakku. Tapi di sini tidak ada bekas semak-semak yang diinjak orang. Padahal kan Panji dan Rido berlari ke arah sini. Setelah sekitar 10 menit, kami berjalan di semak-semak.
Kami tiba-tiba keluar dari hutan yang lebat dan kemudian tiba-tiba melihat area persawahan yang ditanami padi. Area sawahnya agak menurun lurus, mungkin karena lokasinya di dekat gunung. Kami bertiga melihatnya sangat aneh dengan pemandangan ini, seakan tidak wajar. Padahal jarak pemukiman warga ke rute pendakian tadi sangat jauh. Bahkan kita sampai bermalam di jalan untuk mencapai rute tempat kita tadi. Aku kemudian melihat jam tanganku. Tiba-tiba jam aku yang digital tiba-tiba mati. Entah kenapa aku tidak tahu. Padahal tidak pernah terbentur benda apapun yang akan membuatnya rusak dalam sekejap. Aku kemudian mengeluarkan HP dan melihat tidak ada sinyal sama sekali di sini. Aku merasa bingung. Kenapa di dekat kampung tidak ada sinyal? Padahal di pos 1 saja kami sudah masih mendapatkan sinyal HP walaupun cuma 2G. Kok tiba-tiba ada area persawahan di sini ya? Kayak gak masuk akal. Kita kan dari gerbang pendakian sudah sangat jauh berjalan, katanya dengan kebingungan. Mungkin ini memang ujung dari desa tempat pintu masuk pendakian kita itu, kataku yang mencoba untuk tidak membuat suasana menjadi tegang. Gak masuk akal lah bro, kalau ini adalah ujung desa tempat kita parkir motor. Iya juga sih, soalnya kan jauh banget dari parkiran, kata Iqbal dengan bingung. Ayo kita jalan dulu, siapa tahu kita mau petani. Kita tanyakan apa pernah melihat Panji dan Rido. Kami kemudian berjalan di pematang sawah dan lurus saja ke bawah. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, kami melihat perkampungan warga persis seperti kampung-kampung pada umumnya. Kami kemudian ke sana dan sampai di rumah pertama dari kampung itu. Kami segera melepaskan jas hujan plastik yang kami pakai dan memasukkannya ke dalam ransel. Karena hujan memang sudah reda dan di sini juga sangat cerah. Di depan rumah itu, aku melihat gang kecil dan jalanannya berubah tanah. Seperti gang-gang kampung pada umumnya. Tidak ada kejadian aneh di kampung ini. Tanahnya juga aku lihat sangat kering, seperti tidak pernah turun hujan. Padahal tadi di hutan itu kami diguyur hujan. Aku kemudian melihat ke rumah itu. Terlihat sangat sepi, tidak ada orang. Aku berpikir mungkin pemilik rumah sedang keluar. Kemudian kami berjalan menyusuri gang kampung itu. Sungguh aneh, tidak ada orang yang kami temui sama sekali. Kampung yang biasanya ramai anak-anak yang berlarian di gang seperti biasanya, di kampung ini tidak ada sama sekali. Aku berpikir mungkin mereka belum pulang sekolah. Setelah menyusuri gang kampung selama beberapa menit, kami berpikir, kok ada yang aneh? Kami sudah berjalan beberapa menit. Kenapa tidak menemukan orang satupun di kampung ini? Ini yang membuat aku sangat merinding. Kenapa kampung ini seperti kampung mati yang tidak ada seorang pun yang tinggal di sini? Aku lihat-lihat juga halaman rumah-rumah di sini sangat kotor. Dedaunan berserakan, seperti tidak pernah disapu sama sekali oleh pemilik rumah. Kami kemudian menemukan sebuah kios kecil, seperti kios-kios kecil di perkampungan biasa. Tetapi kiosnya tutup. Kami bertiga duduk di teras kios tersebut untuk menunggu orang lewat agar kami bisa bertanya kalau kami sedang di kampung apa. Kemudian kami mengeluarkan HP masing-masing dari saku celana. Jancuk, kok gak ada sinyal ya? Aku mau menelepon si Rido nih, katanya dengan kesal. Iya Bal, HP aku juga kagak ada sinyal. HP kamu gimana Ron? Ada sinyalnya enggak? Sama nih, kayaknya memang kampung ini enggak ada sinyal sama sekali. Aneh banget ya di sini enggak ada sinyal. Mungkin aja Nil, soalnya ada beberapa wilayah di Indonesia ini belum masuk sinyal HP. Atau mungkin di kampung ini cuma bisa pakai SIM card tertentu saja, kataku berkata positif. Padahal dalam hati, aku sudah sangat-sangat merasa heran. Kami kemudian memasukkan HP ke dalam saku masing-masing. Kita rebahan di sini aja ya, aku ngantuk nih, katanya sambil merebahkan badan dan ransel sebagai bantal. Kamu malah mau tidur, kita kan mau mendaki. Aku juga capek nih, kita rebahan di sini aja. Siapa tahu Rido dan Panji lewat sini nanti, kataku sambil merebahkan badan. Ya udah deh,
tapi jangan ada yang tidur ya. Nanti barang-barang kita dicuri orang, kata Daniel. Iya, kita rebahan doang kok. Belum 3 menit, mataku tiba-tiba merasa sangat mengantuk dan berat. Aku melihat ke Iqbal dan Daniel. Ternyata mereka sudah tidur pulas. Tiba-tiba aku juga ikut tertidur karena sudah tidak kuat menahan ngantuk. Suara ribut orang-orang seketika membangunkanku dari tidur. Aku melihat sekitar. Tiba-tiba kampung yang tadi sepi sunyi menjadi ramai. Banyak anak-anak bermain di sekitar gang. Ibu-ibu yang sedang menyapu halaman. Bapak-bapak yang lewat membawa cangkul sepertinya hendak ke sawah. Seperti kampung pada umumnya. Dan kios yang tadi tutup tiba-tiba sudah terbuka. Tapi anehnya, pemilik kios tidak membangunkan kami ya. Pendakian kami sudah jelas gagal karena Panji dan Redo yang menghilang entah kemana. Kalau kami kembali ke jalur pendakian tempat pertama kali Panji mengejar ayam itu tidaklah mungkin. Karena kami tidak mengingat betul jalan mana yang kami lewati tadi. Yang kami ingat hanya sebuah batu besar yang kami lewati. Aku jadi khawatir kemana perginya Panji dan Rido. Apa mereka tidak sampai di kampung ini dan masih tersesat di hutan? Kataku dalam hati. Aku kemudian membangunkan Iqbal dan Daniel. Nil, bangun Nil. Rido, bangun, kataku sambil aku menggerakkan badan mereka. Lah, kok rame ya? Kata Daniel sambil mengusap matanya. Iya kok jadi rame ya? Ini jam berapa ya? Bangun sambil mengeluarkan HP-nya. Aku juga mengeluarkan HP. Aku lihat jam di HP aku pukul 20.14 Wita. Sudah jelas, jam di HP ini tidak tepat. Karena langit masih keadaan terang. Sepertinya sudah sore dengan warna keoren-orenan di langit. Jam di HP aku kok gak tepat ya? Katanya dengan raut muka bingung. Iya, aku juga gitu nih. Suara perut Daniel terdengar. Aku lapar cok, sambil memegang perutnya. Iya sama, aku juga lapar nih, kata Iqbal. Kita makan aja dulu ya, kita beli roti di kios ini ya, kataku sambil menunjuk ke arah kios. Ayolah, biar aku yang beli, kata Iqbal sambil berdiri. Permisi pak, bu, beli. Coba panggil lebih keras Bal, kataku. Permisi, beli, dengan nada lebih keras. Kok gak ada yang keluar ya? Mungkin lagi di dapur kali, coba tunggu aja bentar. Aku sambil melihat jualan apa aja yang ada di toko. Terlihat tidak ada yang berbeda, seperti kios pada umumnya. Tapi setelah lama aku amati, ternyata aku melihat keanehan dalam semua barang dan makanan yang dijual di sana. Ternyata semua tulisan merek kue atau snack dan barang-barang dalam keadaan terbalik. Sungguh tidak masuk akal. Aku terus memandangnya dan mengamati kalau mataku memang tidak salah lihat. Coba lihat merek biskuit ini, kataku sambil menunjuk dengan tangan. Ah, iya, kok bisa gitu ya? Iya cok, kok bisa gini ya? Apa percetakan namanya salah ya? Aku coba memegang salah satu biskuit yang digantung di depan kios. Tidak ada bedanya dengan di tempat lain. Cuma tulisan dari mereknya yang benar-benar terbalik. Beli, kata Iqbal memanggil kembali. Berharap ada yang keluar pemilik kios. Tetapi memang tidak ada yang keluar. Udahlah Bal, kita masak nasi ini aja. Mungkin pemilik kios memang lagi keluar. Kita mau masak di mana ini? Apa boleh kita masak di teras ini? Coba kita cari halaman masjid atau area lapang tempat kita bangun tenda. Nanti kita juga bisa sekalian masak di sana. Ini kan juga sudah mau maghrib. Ya juga, ini sudah mau malam. Ayo jalan. Siapa tahu nanti kita ketemu sama Rido dan Panji juga. Kami semua kembali menggendong ransel di pundak dan berdiri. Pada saat kami akan meninggalkan kios itu, Daniel tiba-tiba bilang, "Berhenti dulu. Apa kalian berdua gak sadar?
Lihat nih sekeliling kita. Orang-orang ini kok mukanya agak lain ya? Agak lain maksud kamu apa ya? Coba lihat muka mereka. Kok datar seperti tidak ada ekspresi ya? Aku pun melihat orang-orang di sekitar. Benar saja. Muka mereka semua tanpa ekspresi dan semuanya hanya memandang ke depan. Muka mereka semua agak pucat, dingin tanpa menunjukkan ekspresi sama sekali. Dan aku amati juga, semua yang mereka lakukan itu diulang-ulang terus-menerus. Aku melihat ke sebuah halaman rumah. Ada ibu-ibu yang sedang menyapu dedaunan di halaman rumahnya, tetapi tidak berpindah-pindah posisi dan terus diulangi gerakannya. Kemudian aku melihat ke anak-anak yang sedang bermain kejar-kejaran, memutari sebuah pohon, tetapi terus-menerus berputar tanpa henti. Bapak-bapak yang aku lihat merokok sambil mengobrol dengan bapak-bapak yang lain. Aku lihat juga gerakannya terus diulangi. Bahkan orang tua yang aku lihat akan pergi ke sawah itu tiba-tiba lewat di depanku, padahal tadi sudah lewat. Sepertinya semua kegiatan yang dilakukan di perkampungan ini diulang-ulang terus, seperti dalam mimpi. Tapi semua wanita yang ada di kampung itu mukanya putih dan cantik. Aku seketika menjadi merinding. Aku takut nih, kata Iqbal tiba-tiba. Lihat mereka semua. Sepertinya mereka tidak melihat kehadiran kita. Iya ya. Ayo cepat kita pergi dari sini, kata Daniel sambil menarikku. Coba kita tanya kepada bapak yang mengobrol itu. Di mana musola? Aku kemudian memberanikan diri untuk menyapa bapak-bapak yang sedang merokok sambil mengobrol itu. Assalamualaikum. Permisi pak, kami boleh numpang tanya? Seketika kegiatan yang diulang-ulang itu berubah, dan bapak itu kemudian langsung menatapku dan tersenyum. Iya nak, mau tanya apa ya? Sambil tersenyum. Musola di kampung ini di mana ya pak? Kami mau ke sana pak, kataku dengan ramah. Oh, dari sini kalian lurus saja. Nanti kalian sudah ketemu persimpangan gang ke kanan. Kalian tinggal belok saja, terus lurus. Nanti kalian akan ketemu musola di sana. Terima kasih pak ya. Kalau begitu kami pergi dulu ya. Assalamualaikum. Setelah percakapan aku dengan bapak-bapak tadi, beliau langsung kembali ke posisi awal yang diulang-ulang. Kami kemudian langsung bergegas pergi ke musola itu dengan langkah kaki yang cepat. Setelah berjalan beberapa menit, kami kemudian melihat sebuah musola di sebelah kiri jalan dengan halaman yang lumayan luas. Musola itu seperti musola pada umumnya, dan ada beduk di teras musola yang sudah usang. Kami kemudian masuk ke halaman musola itu. Aku langsung membuka sepatu dan masuk ke musola untuk meminta izin mendirikan tenda di halaman musola itu. Setelah mencari-cari, aku tidak menemukan pengurus musola yang seharusnya ini akan memasuki waktu maghrib. Harusnya sudah ada marbot yang akan mengumandangkan azan, tetapi di musola ini tidak ada sama sekali. Kemudian aku melihat Daniel yang sudah tidak sabar ingin makan. Dia langsung mengeluarkan kompor dan beras untuk dimasak. Sini berasnya, aku cuci di tempat wudhu, kataku. Aku kemudian membawa beras dengan panci kecil untuk dicuci. Setelah sampai, aku kemudian membuka keran, tetapi tidak ada air yang keluar sama sekali dari keran itu. Kemudian aku kembali ke Daniel dan menyuruhnya untuk langsung dimasak saja karena tidak ada air. Langit pun sudah semakin gelap. Iqbal berinisiatif untuk azan di musola itu. Dia kemudian masuk untuk mencari mikrofon yang ada di sana. Setelah dicoba, mikrofon itu tidak mau berbunyi. Sepertinya mesinnya tidak ada listrik. Aku kemudian menyuruhnya untuk menyalakan lampu musola itu, tetapi tidak juga menyala. Aku melihat rumah di sekitar tidak ada juga yang menyala. Orang-orang yang lewat aku lihat juga masih dalam posisi kegiatan yang diulang-ulang. Kemana perginya Panji dan Ridho ya? Sambil mengusap-ngusap kepalanya. Iya, aku jadi khawatir sama mereka. Apa mereka tersesat ya di hutan tadi? Semoga aja enggak ya.
Lagian Panji itu kan anaknya gak bakalan mungkin tersesat. Apa kita balik lagi aja ke tempat tadi ya? Jangan, mendingan kita besok pagi pergi ke kota untuk minta bantuan tim SAR, biar kita juga ada sinyal untuk menghubungi keluarga. Besok kita ke rumah kepala kampung ini aja, siapa tahu mereka bisa bantu mencari kawan kita kan? Kami bertiga mengobrol dengan suasana yang merinding dan ngeri, dengan pikiran yang dalam keadaan bingung. Kami kemudian memutuskan untuk membangun tenda saja di halaman masjid ini, sambil menunggu nasi yang kami masak matang. Setelah tenda selesai dibangun, aku lihat nasinya juga sudah matang. Kami kemudian makan dengan lahap dengan lauk, tempe kering dan kerupuk yang masih tersisa di dalam ransel. Tiba-tiba pada saat makan, semua lampu rumah di sekitar musola menyala. Lampu yang ada di musola itu juga tiba-tiba menyala. Seketika itu langsung terdengar azan dari marbot musola itu. Kami segera menghabiskan makanan dan kemudian membereskannya. Kami bertiga langsung ke tempat wudhu. Aku coba buka kerannya. Ternyata airnya langsung keluar. Kami langsung berwudhu dan masuk ke dalam musola. Aku lihat di dalam musola tidak ada yang berbeda sama sekali. Kami bertiga langsung duduk di belakang marbot yang sedang azan. Marbot itu menggunakan jubah putih dan peci berwarna putih. Setelah azan selesai, mikrofonnya ditaruh di bawah. Kemudian beliau langsung melakukan sholat sunnah. Setelah itu, beliau langsung iqomah. Seketika kami berdiri untuk melaksanakan sholat maghrib. Anehnya, tidak ada sama sekali warga sekitar yang datang untuk melakukan sholat berjamaah di musola ini. Hanya kita bertiga yang menjadi makmumnya. Setelah selesai sholat, Daniel tiba-tiba keluar sendirian. Aku masih berasa di dalam bersama Iqbal. Tak lama kemudian, Daniel masuk dan memanggil kami berdua. Aku langsung keluar dari musola dan melihat di depan tenda sudah ada Panji dan Rido yang kelelahan dengan nafas yang tak beraturan. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel ini, Tema Gorontalo.